Action. Siapa sangka jika akhirnya semua ini terkabulkan? Siapa sangka setelah semua saya lewati, jika orang sering saya dengar mengatakan, cintailah tubuhmu sendiri. Apa yang bisa saya lakukan dengan kata-kata itu? Omong kosong. Betapa dulu saya sangat membenci tubuh ini. Apa salah saya? Usia 6 tahun, suatu hari saya dibentak oleh ayah saya karena terlalu banyak bermain pasaran dengan teman-teman. Hanya bermain pasaran, masak-memasak. Saya diseret oleh ayah saya ke sumur, dipaksa jongkok, dan kemudian diguyuri air berember-ember hingga bibir saya biru. Hingga ibu memohon agar ayah melepaskan saya. Apa salah saya? Semakin hari, semakin saya tumbuh, semakin saya tidak berharga di hadapan ayah dan kedua kakak laki-laki saya. Mereka sering memperlakukan saya dengan kasar. Bahkan ketika ibu sedang tak ada di rumah, wajah saya pernah diludahi oleh kakak saya dengan riak kental. Ayah saya ingin anaknya seperti yang ia harapkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ayah saya memang orang kasar. Mungkin itu karena darah satrianya dan kebiasaan memegang pistol. Ayah saya orang biadab, tampak tak pernah mengenal keindahan. Mungkin itu karena pekerjaannya yang memerlukan kekerasan di kantor. Tentu saja, mana mau yang baca sastra. Ia tak pernah bisa memahami buah kalimat yang mengatakan bahwa anakmu bukanlah milikmu. Bisa saja
mereka mirip denganmu. Tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Kaulah busuk, dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Berikanlah rumah untuk raganya, tetapi saya agak tak mengerti dengan syair ini. Berikanlah rumah untuk raganya. Tidak, rasanya saya tidak mengerti. Dan seseorang boleh tidak setuju dan tidak mengerti dengan pikiran orang lain. Bagaimana mungkin? Bahkan raga ini pun juga milik saya, apalagi jiwa. Tetapi semakin saya tunggu, semakin ayah saya seperti setan. Pernah suatu hari, sejawat ayah saya ramai-ramai berkunjung. Laki-laki semua. Mereka menuang minuman dari botol yang baunya sangat tidak enak, merokok, dan bicara keras-keras. Saat itulah saya sama sekali tidak diperbolehkan keluar dari kamar. Kalau saya sampai keluar, ayah mengancam akan menggantung saya. Jadilah, selama berjam-jam sampai tamu pulang dan ayah pergi, saya menangis di pelukan ibu. Itu pun ditambah kedua kakak laki-laki saya yang dengan sengaja membuka pintu kamar hanya untuk menjulurkan lidahnya sambil mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Dasar perempuan, cengeng, genit, jijik. Ibu melempar mereka dengan bantal. Perlakuan ayah dan kedua kakak laki-laki saya itu sama saja mengumumkan keadaan saya. Jadilah kekerasan itu akhirnya menular di tengah kampung. Mungkin saja saya menggemaskan buat mereka. Itu jika mereka mulai jujur. Menggemaskan dan menjijikan, apakah sesungguhnya dua hal itu satu topeng dalam sekeping mata uang? Mungkin juga itu mungkin yang terjadi dengan perilaku sadis, juga kekerasan dalam seks. Iya, itu yang kemudian saya simpulkan setelah sejauh ini saya menyempurnakan diri. Suatu senja, saya keluar rumah untuk bermain. Tetapi tak satu pun dari anak-anak itu saya temui. Mungkin mereka memang sedang pergi, atau mungkin mereka disembunyikan oleh orang tua masing-masing agar tidak tertular dengan penyakit saya. Ketika saya berjalan menuju pulang, melewati pos ronda samping musola, tiba-tiba sebuah sarung memerangkap kepala saya. Disusul dengan tawariuh para pemuda kampungan itu, menggendong paksa saya masuk ke pos ronda. Seorang memegang tangan kiri saya, seorang memegang tangan kanan saya.
seorang lagi memegang kaki kiri saya dan orang lainnya memegang kaki kanan saya. Apa yang bisa saya lakukan coba? Saya menjerit-jerit, tetapi bahkan mereka menyumpal mulut saya dengan sarung. Entahlah siapa yang menjejakkan tungkahnya di selangkangan saya. Tungkah itu kemudian mengocok-ngocok selangkangan saya. Di tengah derai tangis tak berdaya, dan ketika semua berakhir, saya merasakan sesuatu basah, lengket, keluar dari kemaluan saya. Bukan pipis, sumpah bukan pipis. Saya sungguh bukan berasa sebagai manusia. Bahkan binatang yang diambil dagingnya untuk disembelih pun bukan. Sampah. Mungkin saya memang ditakdirkan sebagai sampah. Dan anehnya, ketika kemudian saya pulang untuk mengadu kepada ibu saya, sebab hanya dialah surga dalam hidup saya, ayah saya justru marah dan berteriak-teriak. Apa juga aku bilang, anak cacat ini jangan diubar keluar rumah, mendatangkan aib, memalukan. Apa salah saya? Saya tak pernah minta dilahirkan, apalagi menjadi seperti ini. Semua terjadi karena saya ada begitu saja. Apa salah saya? Suatu hari, ledakan itu terjadi. Ayah dan ibu bertengkar hebat. Ibu tampaknya seperti orang lemah. Ia dalam posisi bertahan. Sementara ayah saya berteriak-teriak sampai tetangga kanan kiri berkumpul di sekitar rumah. Entah apa salah saya. Tiba-tiba ayah saya mengejar saya dengan pisau terhunus. Ibu saya berteriak-teriak histeris menyuruh saya lari. Saya pun lari sebisa saya. Hingga saya tak bisa melihat rumah, ayah, atau bahkan ibu dan dua kakak laki-laki saya. Dua hari kemudian, ibu menemukan saya di tempat favorit saya bersembunyi. Rumah kosong di tengah ladang. Selama 2 hari itu pula, perut saya tidak kemasukan apa-apa. Ibu dengan rambut awut-awutan, mata bengkak oleh tangis, pakaian seadanya, memeluk erat-erat tubuh saya yang lemah sambil menangis. Saya tak pernah melihat ibu serapuh itu. Ia katakan dalam tangisnya,
Saya seperti mendapatkan kekuatan yang entah dari mana datangnya. Saya baru sadar jika ia bukan sekedar ibu saya seperti yang ia katakan. Saya tertegun, tak dapat bicara. Tetapi terasa ada suatu kesadaran yang kuat. Entahlah bagaimana saya menjelaskannya. Semenjak saat itu, kami pergi meninggalkan rumah. Ibu mengajak saya kembali ke rumah nenek. Tetapi sayangnya, dunia ini sudah tersetel sedemikian rupa, tidak adil kepada orang seperti saya. Kekuatan yang saya dapatkan pada malam ketika ibu menemukan saya, itu menjadi dorongan saya untuk pergi. Pada saat yang tepat, saya menemukan seseorang yang kemudian mengambil saya sebagai anak. Ia tak lebih orang seperti saya. Ia yang kemudian memberikan pendidikan kepada saya, hingga otak dan seluruh pribadi saya terlontar ke angkasa jauh ilmu pengetahuan. Ialah ibu kedua saya, yang kemudian mengenalkan saya pada biografi Lily LB, Piada Inafong, Nina Pon, Alicia Liu, Lisea, dan lain-lainnya. Ia yang membuat saya melek hukum. Ia yang membuat saya mengerti hingga seorang presiden dari negara besar telah menerima orang-orang seperti saya dalam tugas kepanduan dan ketentaraan. Meski tetaplah menjadi bahan pertentangan. Sayangnya, atau mungkin bukan sayangnya, kemarin sore saya mendapat telepon dari ibu yang mengabarkan bahwa ayah saya telah mendapat serangan stroke. Seluruh tubuhnya kaku, bahkan mulutnya pun tak jelas mengucapkan kata. Tetapi yang membuat saya tersentuh, konon dalam ketidakjelasan ucapannya, ibu bisa menerjemahkan kata-kata ayah. Ia banyak menyebut nama-nama saya sambil menangis. Marsianto, Marsianto. Meski mungkin tak sejelas itu. Marsianto sudah mati, Pak. Ia sudah mati beberapa tahun lalu di tangan dokter bedah operasi plastik. Yang ada sekarang Marsivenia. Marsivenia! Dari Mars menuju Venus, Marsianto sudah mati, Pak. Sekarang yang ada Marsivenia. Jangan membuat saya membenci diri saya sendiri. Sekarang saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, seperti kehidupan yang sesungguhnya memaui saya.